Baik, halo semuanya. Jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang interrupt ya yang ada di bab 2 microcontroller ini, microprocessor dan microcontroller. Jadi di materi kali ini kita bakal belajar terkait dengan interrupt yang ada di Atmega 8535. Terus kita juga bakal belajar tentang konfigurasi external interrupt, yang mana external interrupt ini adalah bahasan khusus yang ada pada materi kali ini. Nah, lalu kita juga bakal lebih tepatnya di sini aku bakal nunjukin gimana sih program yang mengimplementasikan external interrupt di dalamnya. Oke, jadi mungkin langsung aja ya. Jadi interrupt ini di Atmega 8535 itu ada beberapa yang bisa dibaca juga di sini. Ada reset, external interrupt. Yang bakal kita bahas secara rinci di sini adalah external interrupt. Lalu ada interrupt yang berbasis timer counter juga, dan juga ada aktivitas user. Ada juga yang lain yang mungkin teman-teman bisa coba cari sendiri. Nah, jadi external interrupt yang bakal kita bahas di sini itu sebenarnya apa sih? Jadi external interrupt itu adalah interrupt yang mana pemicuannya itu akan berdasarkan dengan kondisi pada input atau output, pin input output, kayak berdasarkan di port A, port B, port C atau apa. Cuman untuk port yang digunakan di sini yang memiliki external interrupt itu adalah port D sama port B. Jadi port D ya dadu, sama port B bagus gitu. Nah, cara kerjanya sendiri secara umum interrupt itu adalah misalkan kita menjalankan main program atau program utama. Kalau teman-teman lihat di susunan program yang ada di AVR atau di microchip biasanya teman-teman pakai, itu kan ada in main, yang mana di dalam in main itu ada menjalankan beberapa program yang berulang. Itu ada while 1. Nah, itu kan program utama ya. Nah, ketika di dalam program utama ini terdeteksi suatu sinyal, yang mana interrupt itu adalah sinyal kan kalau teman-teman baca di modul. Nah, ini jadi interrupt itu kan adalah sinyal bagi prosesor bahwa suatu peristiwa itu memerlukan perhatian segera. Nah, jadi teman-teman ketika program utama itu tadi mendapatkan sinyal interrupt, maka dari main program ini atau dari program utama dia akan lompat untuk masuk ke dalam interrupt service routine atau ISR, yang mana itu adalah program khusus atau program tertentu yang akan dijalankan ketika terdapat sinyal interrupt. Nah, terus setelah dia menyelesaikan program interrupt service routine ini, dia bakal melanjutkan program utama. Misalkan di sini programnya ngitung, program utama kita setting biar dia ngitung dari 1, 2, 3 sampai 10. Nah, di hitungan kelima di sini dia itu ke interrupt, dapat sinyal interrupt 1, 2, 3, 4, 5, tek, dia lompat menjalankan interrupt. Setelah selesai menjalankan interrupt, misalkan programnya di sini adalah untuk menghitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, tek, selesai, dia bakal lompat lagi ke program utama, yang mana kan tadi di sini dia disetting buat ngitung 1 sampai 10. Nah, tapi dia berhenti di 5, berarti dia bakal melanjutkan 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Jadi untuk konsep kerja dari interrupt itu kayak gitu, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, terus gimana sih cara kita buat make interrupt itu di Atmega 8535? Jadi ada yang namanya register di sini. Nah, di sini ada SREG atau status register, yang mana di status register ini ada beberapa bit ya, ada beberapa bit lah di sini, ada 0 sampai 7, ada 8 bit ini, yang mana masing-masing bit itu pasti memiliki fungsinya masing-masing. Nah, di sini yang kita pakai untuk mengaktifkan interrupt adalah bit nomor 7, yaitu bit I ini. Yang mana untuk mengaktifkannya kita bakal ngeset si bit nomor 7 ini dengan nilai 1, ya kan. Jadi bit I kita set dengan 1. Caranya gimana? Di Atmega 8535 kita itu sudah memiliki semacam fungsi yang bisa digunakan untuk mengisi ini jadi 1 ya. Jadi kita memanggil fungsi say kayak ini, memanggil fungsi say untuk ngeset si bit nomor 7 ini menjadi bernilai 1. Nah, terus kalau misalkan kita pengen ngeset dia sebagai 0, ya udah kita bisa juga pakai function CLI, atau kita juga nggak usah memanggil fungsi say atau nggak usah manggil fungsi CLI juga, dia udah nggak kepake gitu. Jadi kalau misalkan kita mau make, berarti kita wajib make si fungsi say, manggil si fungsi say. Atau kalau kita nggak mau make, ya udah kita nggak usah manggil fungsi say, atau kita bisa juga manggil fungsi CLI.
kalau kita nggak mau pakai tapi kita nggak mau manggil fungsi CLI juga bisa, berarti ya udah kita nggak pakai interrupt di sana, kayak gitu. Jadi intinya kalau misalkan di sini pengen pakai interrupt, kita panggil aja fungsi say, atau kalau nggak mau pakai interrupt ya udah nggak usah diapa-apain gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang konfigurasi. Oh ya, ini tadi itu buat ngaktifin interrupt secara global ya. Kan di sini kita cuma mau pakai interrupt eksternal nih di pembahasan kali ini. Nah, tetap kita perlu mengaktifkan si say. Nah, tapi si say ini adalah untuk secara global. Jadi kalau misalkan kita mau pakai interrupt yang internal, interrupt yang nggak eksternal ya, itu juga kita bakal tetap pakai say gitu. Nah, makanya di sini ada konfigurasi tersendiri kalau misalkan kita mau pakai si external interrupt. Nah, di sini external interrupt itu kita bisa deklarasiin atau kita bisa konfigurasikan dengan kita menggunakan si GICR atau General Interrupt Control Register. Nah, untuk external interrupt ini sendiri di ATmega 8535 itu ada 3 teman-teman. Jadi ada INT0, INT1 dan INT2. Interrupt 0, interrupt 1 dan interrupt 2. Yang mana interrupt 0 itu ada di PD2 ya, kan di PD2 itu kan ada 10 pin nih, ada pin ground, ada pin VCC, terus ada PD0, PD1, PD2. Nah, si interrupt 0 itu ada di PD2, port D yang PD2. Nah, terus yang interrupt 1 ada di PD3. Nah, yang interrupt 2 itu beda lagi, dia ada di PB, yaitu ada di port B di bagian PB yang 2 gitu. Nah, terus aktivasi masing-masingnya itu kalau kita mau pakai dia itu harus diaktifin nih. Gampangnya kita pakai si interrupt eksternal. Nah, kita perlu tentuin kita mau pakai interrupt yang mana. Nah, bisa pakai 0, bisa pakai 1, bisa pakai 2, atau bisa pakai semuanya, atau dimanapun itu kita harus milih ya. Nah, milihnya itu mengaktifkannya itu dengan pakai si DICR ini. Jadi kalau misalkan kita mau pakai yang interrupt 1, interrupt 0, berarti kita perlu ngeset nilai 1 di bagian INT0 ini. Nah, kalau kita mau pakai si INT1 atau interrupt 1, berarti kita ngeset nilai 1 di interrupt 1. Begitu pula kalau misalkan kita mau pakai yang kedua, berarti kita set 1 di interrupt 2 gitu. Ini 1 untuk aktif dan 0 untuk sebaliknya, atau kalau nggak dipakai gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak panggil gimana? Kalau misalkan kita nggak panggil, berarti itu nggak kita pakai gitu aja. Jadi kalau mau pakai aja kita pilih INT1, INT0 atau INT2 di set nilai 1 kalau mau pakai aja gitu. Nah, lanjut. Nah, di interrupt itu ada yang namanya pemicuan. Pemicuan itu apa? Kalau teman-teman ingat di sistem digital kan ada yang namanya clock. Nah, itu bisa mirip, dia pemicuan itu kayak dia bisa dipicu ketika nilainya low atau 0. Dia bisa kepicu kalau misalkan ada perubahan nilai dari 0 ke 1 atau dari 1 ke 0. Dia juga bisa terpicu ketika falling edge, atau kalau teman-teman lihat falling edge berarti dia kalau gambar clock kan dia gini, lurus naik turun naik turun. Kalau falling edge kan berarti ketika dia turun, nah itu falling edge. Kalau rising edge berarti dia ketika naik ini, nah gitu. Oke. Nah, di interrupt 0 dan interrupt 1 itu dia punya 4, total ada 4 pemicuan. Jadi ini ada ISC ya. Jadi ini nanti aku jelasin. Jadi di interrupt 0 dan interrupt 1 itu ada 4 kondisi pemicu. Nilai low, perubahan logika, falling edge, rising edge. Nah, sedangkan di interrupt 2 dia cuma punya 2 doang. Jadi dia cuma bisa falling edge atau rising edge. Cara ngaturnya gimana sih? Jadi gini, ada yang namanya register MCU-CR dan juga MCU-CSR. Untuk interrupt 0 dan interrupt 1 dia itu pakai register MCU-CR. Nah, di sini kan ada nih hafalannya itu dia ISC-X1 dan ISC-X0. Kalau kita pakai interrupt 0 berarti kan, kalau kita pakai interrupt 0 berarti dia bakal jadi ISC01 dan ISC00. Tapi kalau misalkan kita buat interrupt 1 berarti dia ISC11 dan ISC10 gitu. Nilainya gimana? Misal kita pengen pakai interrupt 1 dengan pemicuan perubahan nilai, berarti ISC11 dia harus bernilai 0 dan di ISC10 dia harus bernilai 1.
Terus di sini kita lihat MCU CR. Kan kita tadi pakai interrupt 1, yang mana yang kita pakai berarti di sini adalah ISC11 dan juga ISC10. Dua bit ini kita set sesuai dengan nilai yang di tabel ini. Karena tadi kita mau dia perubahan logika, perubahan nilai, berarti si ISC X0 berarti ISC10 yang mana itu ini kita set bernilai 1 ya, 1 sesuai ini. Dan si ISC11 ini kita set dia menjadi nilai 0. Nah ini, jadi kan tadi kita pakai interrupt 1 nih. Interrupt 1 itu adalah berarti X nya ini adalah bernilai 1 ini, ISC11 sama ISC10. Ini X nya diganti 1. Nah, karena kita mau perubahan nilai di sini, berarti kan si ISC10 dia harus bernilai 1. Berarti ini kita set nilainya benar 1. Ini bernilai 1. Ini bernilai 1. Dan si ISC11 itu dia bernilai 0. Berarti dia bernilai 0 di sini. Kayak gitu. Sama juga kalau misalkan kita pakai si interrupt 0. Berarti si yang kita pakai itu adalah ini. Bagian sini. Kenapa? Karena ya dia ininya 00 dan ini 01, 00 dan 01. Kita tinggal set, kita mau dia pemicuannya low, perubahan nilai, falling edge atau rising edge. Kita tinggal sesuaiin aja nilai ISC00 nya berapa, 01 nya berapa gitu. Nah, terus untuk yang interrupt 2, dia kan cuma punya dua jenis pemicuan nih, falling edge atau rising edge. Berarti ya udah di si ISC2 ini kita set nilainya 0 atau 1 untuk falling edge atau rising edge. Kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin next aja. Sekarang implementasi external interrupt ya. Oke. Implementasinya gimana? Kan tadi sudah sempat ke-mention juga ya, kalau misalkan kalau kita pengen pakai si external interrupt itu dia perlu ada si interrupt service routine. Maksudnya si program utama dia itu bakal lompat dan masuk ke si interrupt service routine, masuk ke bagian fungsi dari interrupt itu sendiri, yang mana bernama interrupt service routine. Nah, di program kita nulisnya itu kayak gini, ISR nama vektor interrupt kayak gitu. Nah, terus di nama vektor interrupt itu adalah argumen yang mana kita bisa pakai interrupt 0 fact atau INT1 fact, INT2 fact gitu. Penulisannya kayak gini, nggak bisa kita ubah ya, udah bawaan dari sana. Jadi misalkan kita mau pakai interrupt 1 ya tadi, jadi tulisnya itu ya ISR INT1 garis bawah fact itu di sini. Terus tutup kurung awal dan tutup kurung awal jangan lupa. Terus di sini tuh baris saat kode interupsi itu apa sih? Jadi kan program utama kita punya program nih, misalkan dia nyalain LED yang ganjil, dia nyala mati, untuk LED ganjil nyala mati. Terus pas kita pencet interrupt 1, kita pengen dia nyalanya yang genap. Nah, berarti si baris kode di sini itu kita isikan agar dia hanya menyalakan si genap, lalu mati, genap, mati, gelap nyala, mati nyala gitu. Kayak gitu. Jadi dia cuma sebagai fungsi harus kemana ketika dia ke interrupt gitu. Oke, ini udah kode yang mungkin teman-teman bisa nyoba juga di sini untuk implementasi external interrupt. Ini ada langkah-langkahnya juga, teman-teman bisa coba sendiri. Nah, di sini aku mau beralih ke modul dulu. Oke. Nah, ini tadi ya ada beberapa penjelasan yang bisa teman-teman baca sendiri. Terus di sini tuh ada tabel daftar vektor interupsi. Oke, jadi interrupt itu punya yang namanya urutan atau prioritas. Nah, prioritas di sini itu kalau misalkan ada interrupt yang dipencet bebarengan atau apa ya istilahnya, dia sinyal interrupt itu ada secara bersamaan, benar-benar bersamaan. Dia itu punya yang namanya prioritas. Jadi yang bakal dijalanin kalau misalkan interruptnya itu berupa tombol nih, external interrupt kan berdasarkan tombol nih, bisa berdasarkan tombol. Itu kita pencet bersamaan. Misalkan si interrupt 0 sama interrupt 1 kita pencet barengan nih. Nah, yang bakal dijalankan duluan itu secara teori adalah si interrupt 0.
karena dia posisinya lebih diprioritaskan. Setelah itu baru si interrupt 1. Nah, interrupt 2 mana? Interrupt 2 itu nih di bawah pung. Nah, ini dia ada di bawah nih prioritasnya. Ini di sini kan tadi juga sempat mention ada timer ya, berdasarkan timer itu ada di sini. Itu mungkin kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi karena kita membahas external interrupt, yang kita bahas di sini adalah interrupt 0, interrupt 1 dan juga interrupt 2 yang ada di sini, yang di bawah ini, nomor 19 ya. Oke. Jadi dia punya prioritasnya gitu, teman-teman. Jadi kalau secara teori dia harusnya bakal menyesuaikan prioritasnya ketika ada yang dipencet bebarengan atau di trigger bebarengan gitu. Ya, ini tadi status register, bisa teman-teman baca juga secara lengkapnya. Ini ada GICR, General Interrupt Control Register, terus ini ada beberapa penjelasan MCOCR dan MCOCSR. Ini ada tabel juga pemicuan. Nah, ini juga sama. Nah, sekarang aku mau coba buat ngejelasin terkait program ya. Define CPU, ini kan terkait dengan kecepatan dari timer ya yang ada di boardnya, frekuensi dari CPU-nya, APR, ini include-nya, library-nya. Nah, library delay ini percobaan pertama itu yang tanpa interupsi. Jadi program tanpa interupsi itu dia bakal menjalankan program. Ini main program ya. Main program itu kan dia si program utama. Karena dia tanpa kita nggak ngaktifin interrupt di dalamnya, berarti dia bakal menjalankan si program utama itu secara sekuensial. Dia bakal jalan secara berurutan. Jadi di sini di program utama dia bakal si LED dir, yang mana LED dir itu di sini apa? DDRC. Berarti di sini DDRC di set sebagai 0FF, yang mana berarti dia sebagai output. Si port C berarti dia sebagai output. Lalu di sini DDRD di set 00 berarti dia sebagai input, dan port D dia ini mengaktifkan pull up internal dengan memberikan nilai 1. Nah, lalu dia bakal menjalankan si while ini, infinite while ini. Dia bakal menjalani program ini. Terus di sini ketika si pin D itu kita tekan di bagian port D ini, yang bagian PD, ini PD3 ya. Kalau misalkan teman-teman bisa lihat-lihat juga, ini tuh kan 0, 1, 2, 3. Berarti ini si PD3 nih yang dipencet. Kalau si PD3 ini kita pencet, berarti dia bakal menjalankan program ini kan. Secara program dia kayak gitu. Nah, tapi dia tuh ketika kita pencet, misalkan nih tadi jalan, ini jalan berurutan kan dia. Jalan. Nah, ketika kita sampai di sini nih, programnya sini, terus kita pencet si PD ini, PD3, dia nggak bakal langsung menjalankan program ini. Dia harus nunggu dulu sampai programnya itu selesai, yang LED ini. Dia selesai sampai sini, baru dia bakal membaca si if ini kan, karena dia berjalannya sekuensial. Ketika dia selesai nyampe sini nih, baru dia bakal mengecek if. Dia bakal ngecek apakah si pin D ini dipencet. Kalau misalkan dipencet, berarti dia bakal menjalankan ini. Kalau nggak dipencet, berarti dia bakal balik lagi ke sini. Nah, untuk programnya akan ditunjukkannya habis ini. Jadi ini teman-teman hasil program yang di percobaan 1 ya. Kan ini dia while-nya dia menjalankan LED dengan nyala yang seperti ini nih. Nah, tapi kan dia nggak ada interrupt. Jadi kalau misalkan kita pencet si PD3 yang ini, dia nggak akan ada apa-apa yang terjadi, kecuali kalau kita tahan dan kita tunggu dia prosesnya LED sampai terakhir, baru dia akan masuk ke bagian yang ini, bagian program yang lain. Yang mana di sini tuh yang dalam program adalah yang yang ini, yang if pin D ditekan kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada ketika kita menggunakan interupsi, ketika kita menggunakan interrupt. Nah, ini sama. Interupsi itu atau interrupt, kita perlu menggunakan library ini ya, AVR interrupt.h. Teman-teman jangan lupa ini. Terus di sini kayak yang tadi di atas juga sama, LED port C kita setting menjadi LED, yang DDRC kita LED dir. Jadi LED dir yang mana itu adalah DDRC kita set menjadi FF bernilai 1, berarti dia sebagai output si port C. Lalu dia set jadi mati semua ya, FF. Nah, terus si DDRD kita set jadi input, dan si port D kita jadi pull up internal. Nah, di sini GICR. Jadi cara buat kita deklarasikan atau ngeset si GICR. Tadi kan GICR buat ngeset nilai interrupt mana yang mau kita pakai kan. Ada interrupt 0, 1 dan interrupt 2. Cara buat dia make itu adalah kita akan pakai operasi bitwise. Jadi GICR kita bitwising dengan satu interrupt 1, jadi
kita geser nilai 1 ke posisi si interrupt 1 kayak gitu. Jadi di sini kita geser nilai 1 ke posisi si interrupt 1. Jadi ini bakal kita set nilai 1. Lalu kenapa kita pakai bitwise? Kenapa kita nggak langsung aja GICR sama dengan 1 di INT1 gitu? Karena kita kan nggak tahu nih nilai dari IVCell, nilai dari IVCE, nilai dari bit kedua, bit ketiga, bit keempat kan kita nggak tahu ya. Nah, takutnya kalau misalkan kita ngubah paksa nilai dari ke ini semuanya ini, itu bakal merusak berjalannya program kan. Makanya kita pakai si bitwise. Nah, kalau teman-teman ingat, bitwise itu kan dia operasinya nggak secara paksa ya. Kalau misalkan kita set GICR, kalau misalkan tulisannya nggak jelas ya, GICR sama dengan misalkan langsung sama dengan doang 0 x hexa ya, 0x00 dia kan bakal memaksa nilai GICR itu jadi literally ini ya, jadi ya bener-bener ini gitu kan. Atau kalau misalkan kita pakai interrupt 1 tadi, berarti kan dia 0 B interrupt 1 tadi posisinya di sini 1, ini 0 karena ini kan interrupt 0 dan ini interrupt 2 kan. Ini yang strip tadi, terus ini si AV apa tadi, dan juga ini AV apa tadi ya. Nah, jadi kan kalau misalkan kita pakai sama dengan dia bakal ngeset nilai si INT1 menjadi 1. Oke, itu benar karena kita mau pakai si interrupt 1. Tapi kita juga secara paksa bakal ngeset nilai yang lain ini jadi 0. Yang mana kita nggak tahu nilainya itu seharusnya berapa. Kalau misalkan kita paksa dia buat jadi 0 dengan yang sintaks kayak gini, dia bakal kemungkinan mungkin bakal error atau mungkin bakal ngerusak atau gimana, kita juga nggak tahu. Oke. Jadi kita pakai bitwise, ini aku tulis di sini aja, bitwise ini OR ya, yang bitwise ini sama dengan ini kita kita geser dia atau shift dia ke nilai dari INT1. Oke, itu gimana sih cara kerjanya? Jadi tadi GICR, oke, itu OR sama dengan sekian. Cara kerjanya itu dia gini, jadi kita punya 0B karena ini set INT1 kita di sini, terus sisanya itu 0 ini 0 terus ini 0 kita punya nilai ini yaitu dari sini. Kita juga punya nilai si GICR misal GICR itu misalkan nilainya kita kan nggak tahu ya, misalkan 0B misal 0 ini 0101 misal. Kalau kita pakai OR, kan konsep OR nih teman-teman, ingatkan konsep OR. Ini 0 di OR dengan 1 nilai 1, 0 di OR dengan 0 di OR 1 1, 0 di OR 1 1, ini 0 sampai di sini dia juga jadi 1. Jadi kita ini jelek banget. Oke. Jadi kita di sini bakal sesuai dengan keinginan kita, yaitu ngasih nilai 1 di INT1, tapi kita nggak mengubah nilai dari yang lain. Ini kan nilai tetap sama nih, ini nilai tetap sama, dia nggak berubah. Ini nilai nggak berubah, ini nilai nggak berubah dia, kayak gitu. Jadi kita cuman mengubah nilai dari si INT1 gitu. Makanya kita pakai si bitwise, operator bitwise di sini. Nah, sama juga dengan MCUCR, kita pakai bitwise. Si MCUCR kan tadi buat pemicuan nih. Jadi di sini kita karena pakai interrupt 1, kita pakai yang ISC11 dan juga ISC10. Yang mana berarti dia bakal ngeset nilai 1 ke ISC11 dan ngeset nilai 1 ke ISC10 tanpa mengubah nilai yang lain di MCUCR. Kalau 11 ini berarti kan dia sebagai apa tadi, kalau misalkan di pemicuan dia sebagai tepi naik nih, tepi naik berarti dia si interrupt 1 kita set menjadi si tepi naik gitu. Nah, ini program utama, sebenarnya ini sama, cuman penulisan aja beda sama yang program ini ya, sebenarnya sama. Jadi dia itu cuman ya udah ini aja program utamanya, while ini doang. Terus di sini ada fungsi ISR, yang mana ketika kita pencet di sini misalkan interrupt 1 itu kan berarti ada di PD3 ya. Kalau misalkan si PD3 kita tekan, dia bakal otomatis
menjalankan si ISR ini. Nah, ini INT1 fact, dia bakal otomatis menjalankan ini. Jadi kalau misalkan si program masih nyampe di tengah-tengah nih, kita pencet PD3, berarti dia bakal ngepaksa si program buat lompat ke si ISR ini. Terus kalau misalkan si ISR ini selesai menjalankan fungsinya, ini udah kelar semua, dia bakal langsung balik ke si program utama, main program ini, dan melanjutkan program yang tadi ditinggalkan atau program yang tadi terakhir kali dijalankan gitu loh. Kayak gitu. Programnya mungkin bakal bisa dilihat di berikutnya ini ya. Oke, selanjutnya ini adalah program yang percobaan kedua ya teman-teman. Jadi kan dia udah pakai interrupt. Yang mana si PD3 yaitu yang ini yang kita pakai. Kalau misalkan kita pencet, bentar ya. Ya, ini dia akan langsung menjalankan program yang di fungsi ISR. Nah, dia akan langsung terinterrupt seperti itu. Nah, lalu dia bakal melanjutkan program sebelumnya yang program utama, dia bakal lanjut. Jadi, nah ini dia lanjut ke sini. Jadi kalau dia nggak perlu kita tahan. Jadi kalau misalkan kita pencet plug, dia langsung masuk ke mode interruptnya, ke fungsi ISR yang ini. Oke, selanjutnya untuk yang percobaan ketiga ya, 2 interupsi. Jadi kita juga bisa pakai 2 interupsi, bahkan 3 interupsi kita juga bisa pakai. Kalau teman-teman mau nyoba-nyoba. Di sini tuh dia pakai 2 interupsi, yaitu interrupt 0 dan interrupt 1. Kita set dia pakai bitwise juga, ini kita orkan di GICR. MCUCR-nya kita juga set nih buat pemicuannya. Jadi di sini ada buat si interrupt 0 yaitu 01 dan juga 00 ISC-nya. Kita set 11 sama-sama tapi naik berarti ya. Sama si kita orkan juga untuk si interrupt 0 di sini. 11 sama 10 buat ISC-nya. Kita kasih nilai 1 mereka. Berarti dia sama-sama tapi naik ya. Nah, dia di program utamanya bakal menjalankan ini. Lalu ketika ada di PD3 atau PD2 itu ditekan, berarti dia bakal langsung lompat ke si ISR ini. Jadi ini ISR INT0 buat kalau interrupt 0 ditekan dia bakal menjalankan ini. Tapi kalau si interrupt 1 atau si PD3 ditekan berarti dia bakal menjalankan ini. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau ganti interruptnya, pemicuannya beda, berarti kita tinggal ubah di sini nih. Misalkan si interrupt 0 kan dia sebagai tepi naik. Tapi si interrupt 1 kita pengennya dia tepi atau perubahan logika dah. Jadi interrupt 0 sebagai tepi naik, interrupt 1 dia perubahan logika, berarti kita tinggal ubah aja. Perubahan logika berarti si INT 11 ini kita set jadi 0 gitu. Sesuai dengan yang ditapel ini ya. Ini interrupt 11 ini kita set jadi 0 dia. Nah, ini perubahan logika gitu. Jadi kita bisa ubah-ubah di bagian MCUCR buat pemicuannya itu kayak gimana. Caranya kayak gitu. Nah, untuk programnya bisa teman-teman lihat juga sendiri di setelah ini. Oke, jadi ini yang percobaan ketiga ya teman-teman. Kalau misalkan kita pakai 2 interrupt secara bersamaan. Nah, jadi yang di sini itu interrupt 0 dan yang ini interrupt 1. Kalau kita pencet interrupt 0, dia akan langsung menjalankan program sama seperti yang sebelumnya ya. Terus kalau misalkan yang interrupt 1 juga kita pencet, dia bakal lanjut ke yang interrupt 1, ISR buat interrupt 1. Nah, gitu. Lalu dia baru akan melanjutkan ke program utama habis ini. Nah, itu dia langsung lanjut. Nah, gimana kalau misalkan kita pencet duanya bersamaan? Nah, secara teori itu bakal ada yang namanya prioritas. Jadi prioritasnya adalah interrupt 1 dulu yang akan dijalankan, baru setelahnya adalah interrupt 2. Nah, kalau misalkan kita coba, kita pencet dua-duanya. Nah, ini kan nggak berhasil sesuai teori itu ya. Soalnya dalam praktiknya itu ada yang istilah bouncing. Yang mana istilah bouncing adalah kita nggak tahu nih yang kita dari boardnya itu membaca yang interrupt mana dulu. Soalnya bisa jadi ketika kita belum atau bahkan masih mau mencet, itu dia udah ngebaca adanya trigger. Makanya jalannya program belum bisa tentu kalau misalkan kita tekan secara fisik ini. Nah, ini kan kalau yang kita lihat kan berjalan di interrupt 1 dulu ya, bukan interrupt yang 0. Gitu. Cuman secara teori harusnya dia berjalan interrupt 0 dulu baru interrupt 1. Kayak gitu. Oke, mungkin itu teman-teman untuk penjelasan materi ini ya, cukup panjang karena konsepnya juga teman-teman perlu paham, benar-benar paham. Jadi harapannya teman-teman bisa paham semua, bisa secara konteks, secara konsep semua teman-teman bisa paham, dan juga secara implementasi ke program juga teman-teman bisa memahami ya. Jadi mungkin itu aja terkait dengan interrupt. Semoga teman-teman bisa memahami lah dengan video yang panjang ini. Mungkin itu dari aku. Selamat belajar, semangat untuk bisa lebih memahami apa yang teman-teman pelajari.